Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga serta para Pabajita, Sukihontu, Bapak, Ibu, serta Kalanamita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana hari ini, Minggu tanggal 14 September 2025 yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhammawihari Buddhist Studies. Izinkan saya, Luciana, untuk memandu kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan, diantaranya dengan pembacaan parita, dilanjutkan dengan permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhamma Desana, dan ditutup dengan dana parami dan pelimpahan jasa. Untuk itu Kalanamita, mari kita mempersiapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman agar kebajikan yang akan kita lakukan pada hari ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior yang bisa menjadi pendukung kuat untuk pencapaian maga, phala, dan nibbana. Pada pagi hari ini, saya Dok Keminda akan membabarkan makna kata demi kata, asal-usul dunia bagian ketiga, aganya sutta dan komentarnya, munculnya sari bumi. Sambil menunggu Kalanamita lainnya untuk turut bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalanamita semua untuk bergabung dalam perayaan Sanggadana Katina DBS 2569 Buddhist Era pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025 pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai, bertempat di Dhammasala lantai 3, lantai 2, dan lantai dasar DBS. Pada perayaan Katina ini, saya Dok Keminda akan membabarkan Dhamma Desana dengan topik Para Dewa Satu Lapa. Jangan lewatkan pula peluncuran 4 buah buku sekaligus terjemahan Sedo Keminda, diantaranya Buddha Wangsa, Silsila Para Buddha Bab Pertama, Ratana Cangkamana Kanda, bagian koridor pertama, Dhammapada Atha Katha 2.b, stansa 197 hingga 423 beserta latar stansa, dan buku manual Abhidhamma Bab 9 subjek-subjek meditasi. Untuk itu Kalanamita, mari kita saksikan bersama tayangan video singkat berkenaan dengan perayaan Katina DBS 2569 Buddhist Era berikut ini. Acara ini disponsori oleh
Asia Tananda Group, Integrated Cold Chain Solution. Kulit kamu makin hari makin cantik. Bukan hanya sekedar merawat kulit, tapi skincare membuat kulit semakin baik seiring waktu walau tanpa makeup. Revez-moi à Paris. Didukung oleh
Untuk mendukung acara Sanggadana Katina ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship, Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya, Samadi, Sati, Wirya, dan Sada dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS pada tanggal 20 Oktober 2025 mendatang. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sanggadana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar, di antaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah dan patah, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 20 Oktober 2025. Namun, Kalenamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Katina di DBS. Dana sponsor penggerak, ucapan Katina dan Sanggadana bisa ditransfer ke BCA 6275191918 atas nama Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalenamita dapat menghubungi tim galang dana Katina DBS dengan Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, Saudari Fili dengan nomor HP yang tertera pada layar. Juga saat ini kami menyiapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Sanggadana Katina di DBS dapat dengan cara memindai QR Code registrasi pada layar atau menghubungi tim penerima pendaftaran yaitu Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, dan Saudari Fili. Demikian pengumuman untuk kelas pagi ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan kami membacakan tata tertib selama kelas PS berlangsung agar kelas dapat berjalan dengan lancar. Bagi Kalenamita yang berada di ruang Dhammasala, kami menghimbau untuk menjaga keheningan dengan memastikan HP Anda dalam mode silent serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Tidak menutup kepala dengan hoodie atau topi, tidak duduk dengan menyilangkan kaki atau duduk bersila di atas kursi. Untuk yang bergabung lewat Zoom meeting, Kalenamita diharapkan berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, tidak menyalakan TV, tidak sambil makan ataupun minum. Untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas PS berlangsung. Bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting online. Demikian tata tertib kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya sambil menunggu kedatangan Seado Keminda, mari kita mempersiapkan batin dan jasmani karena sebentar lagi Seado akan memasuki ruang Dhammasala. DBS memiliki perpustakaan yang terletak di Blok N2. Kami persilahkan Kalenamita untuk mengunjungi perpustakaan DBS untuk mendapatkan buku-buku Dhamma untuk berbagai tingkat usia. Dengan koleksi buku Dhamma yang beragam dan suasana yang nyaman, perpustakaan DBS siap menjadi tempat belajar Dhamma yang menyenangkan bagi semua usia. Jangan lupa untuk bergabung dalam WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram maupun TikTok untuk mendapatkan segala informasi terbaru mengenai DBS. DBS juga menghimbau agar Kalenamita yang hadir di DBS membawa tempat makan dan minum sendiri dalam rangka Go Green dan mengurangi sampah plastik. Kepada para Kalenamita, mari kita berdiri dan beranjali untuk menyambut kehadiran Seado Keminda.
Wandami Seadau, Wandami Seale, selamat datang di kelas Pareti Sasana pada pagi hari ini. Semoga Seadau dan Seale selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kepada kalian Mita, kami persilahkan untuk duduk kembali. Untuk membuka kelas pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Seadau Keminda yang akan dipimpin oleh Saudara Sukarman. Mohon agar Seadau berkenan untuk membimbing kami dalam permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudara Sukarman kami persilahkan. Wandami Seadau, Wandami Seelai, Sukihontu kalian Amita. Mari kita bersama-sama beranjali memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Seadau Keminda. Bante, o kasa, supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Ya mahang wadami tang wadeta ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. 3 kali. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami,
Tatiyampi sanggang saranang gacami. Te saranang gamanang paripurnang. Amabante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Sugameraya maja pamadadhana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punya. Idang me punya. Asawakaya. Asawakaya. Hotu. Wahang hotu. Idang me sila. Idang me sila. Nibbana Nibbanasa. Acayo. Acayo. Hotu. Hotu. Saranena saha Pancasila. Damang sadukang katoa pamadena sampatita. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Syekh. Baik, sebelum kita memulai kelas, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, Sukihontu, saya Le, upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua berada dalam keadaan yang sehat, damai dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana hari ini, hari Minggu tanggal 14 September 2025. Saya akan segera saja melanjutkan materi pembahasan dari minggu lalu. Jadi di minggu lalu kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Buddha tentang apa? Ya intinya sebenarnya kesimpulannya adalah Buddha menolak kelas-kelas atau pembagian masyarakat dalam kelas-kelas sosial begitu, ya. Jadi
karena itu tidak sesuai juga dengan dhamma, ya, dengan kebenaran begitu. Nah, setelah yang minggu lalu sebenarnya materi masih berlanjut lagi. Di materi berikutnya juga Buddha masih membahas tentang mungkin kayak pembagian kelas sosial di masyarakat India pada waktu itu, ya, seperti yang kita ketahui ada beberapa golongan kan di masyarakat India pada waktu itu dibagi menjadi, yang pertama itu adalah golongan mungkin bangsawan begitu ya, golongan raja kerajaan gitu yang memerintah. Kemudian yang kedua mungkin itu dikatakan sebagai semacam golongan pendeta begitu ya. Yang ketiga itu bisnismen, pengusaha dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu adalah kayak pekerja ya, mereka yang menyediakan jasa dengan tenaganya atau rakyat biasa begitu ya. Nah, jadi kemudian Buddha mengatakan, sebenarnya Buddha hanya ingin menyampaikan bahwa derajat manusia itu tidak ditentukan oleh di mana mereka terlahir ya. Derajat manusia tidak juga ditentukan oleh kelas-kelas sosial mereka begitu. Kalau di Sutta Nipata dan di banyak sutta yang lain dijelaskan kan bahwa derajat manusia itu ya dinilai atau ditentukan berdasarkan karma-karmanya, berdasarkan apa yang mereka perbuat, bukan berdasarkan dari mana mereka lahir, di keluarga mana mereka lahir, mungkin kalau di zaman modern di suku mana mereka lahir, di ras mana mereka lahir, tidak. Tetapi semuanya sama, tetapi yang membedakan hanyalah karma-karmanya. Jadi tidak benar kalau misalkan dulu di zaman Perang Dunia keberapa ya, yang Hitler mengucapkan ucapannya yang sangat terkenal itu apa itu? Über alles, apa sih? Nggak, how to pronounce tuh? Über alles ya, cara mempronounsnya gitu juga ya, bukannya beda ya. Oke, apapun itu ya, kira-kira begitu ya. Hurufnya begitu kan, kayak Uber alles gitu, bukan taksi ya gitu. Itu kalau nggak salah artinya bangsa Jerman adalah yang terbaik, yang tertinggi atau apa gitu ya, semacam itu ya. Kalau nggak salah ya, artinya begitu. Nah, kita Buddhism tidak meyakini hal seperti itu ya. Nilai kita, harga kita, status kita itu ditentukan oleh ucapan kita, perbuatan kita, pikiran-pikiran kita, oleh karma-karma kita gitu. Nah, jadi ini yang dulu waktu pertama kali saya membaca uraian Buddha tentang topik-topik seperti ini membuat saya semakin ini cocok ini, karena kadang saya merasa nggak masuk akal, karena saya juga dilahirkan dari lingkungan tertentu begitu ya, yang dulu katanya harus dihormati begini, padahal saya ngelihat di sekeliling saya juga banyak yang melakukan karma buruk, kok dihormati itu. Nah, makanya ketika mendengar penjelasan Buddha saya merasa cocok gitu. Nah, di penjelasan berikutnya Buddha mengatakan begini, jadi di golongan atau kelas sosial manapun ya, itu misalkan di golongan bangsawan, Buddha melihat di antara mereka ada yang membunuh makhluk hidup, ada yang mencuri, ada yang berzinah, ada yang mengucapkan perkataan bohong, mengucapkan kata-kata yang memecah belah, mengucapkan kata-kata kasar, mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, yang tamak, hatinya penuh dengan niat jahat dan berpandangan salah. Jadi Buddha kemudian menyimpulkan ternyata kualitas-kualitas yang buruk seperti itu dan dianggap tidak baik, patut dicela dan dianggap juga tercela, yang harusnya dihindari dan dianggap harus dihindari, itu teksnya berbunyinya begitu. Cara-cara yang tidak pantas bagi orang mulia atau seorang yang mulia, yang dianggap sebagai cara-cara yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh orang yang dianggap sebagai orang mulia, perbuatan-perbuatan yang hitam dengan akibat yang hitam dan seterusnya juga ditemukan di kelas-kelas bangsawan begitu ya. Kemudian Buddha melanjutkan hal yang sama
juga ditemukan di kelas sosial yang lain, di golongan pendeta, di golongan yang ketiga itu apa, bisnismen, ya. Kemudian yang terakhir yang paling rendah itu, kelas terendah itu kan pekerja tadi, rakyat biasa tadi. Jadi di setiap lapisan masyarakat itu selalu saja ditemukan dari golongan manapun. Nah, kita bisa perluas pembahasannya. Kalau di zaman modern ya di bangsa apapun, di jenis manusia apapun, yang berasal dari suku ras manapun, ternyata ada saja orang yang berbuat jahat seperti itu. Jadi lalu bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa kelas sosial tertentu itu adalah yang terbaik? Karena ternyata di antara mereka bahkan juga ada yang melakukan kejahatan, ada yang melakukan karma buruk. Nah, bagus ya penjelasan Buddha gitu. Jadi akhirnya menurut kita akhirnya bisa menyimpulkan bahwa ini sifatnya sebenarnya manusia itu mulia atau tidak mulia itu individual, bukan kelompok, bukan apapun yang bersifat komunitas begitu. Kalau Anda berada di sini Anda pasti masuk surga, enggak juga. Ya, kan ada yang menganggap misalkan agama itu, perumpamaan saya ya, itu seperti gerbong kereta agama. Jadi kalau Anda udah masuk ke gerbong kereta, Anda jungkir balik di situ tetap aja sampai ke surga. Karena yang bawa Anda membuat Anda terlahir di surga itu adalah gerbong keretanya gitu. Itu ya. Nah, kita enggak seperti itu. Yang membuat kita terlahir di surga atau mencapai nibbana itu adalah praktek-praktek individu kita masing-masing. Ya, jadi agama Buddha bukan seperti gerbong kereta maksud saya. Ya, artinya ya begitu Anda udah beragama Buddha, KTP Anda udah beragama Buddha, dijamin masuk surga. Udah pokoknya tugas Anda hanya satu, KTP-nya beragama Buddha. Setelah itu Anda jungkir balik nggak apa-apa, Anda melanggar sila nggak apa-apa, Anda menyakiti makhluk lain nggak apa-apa, karena agama Anda Buddha, Anda pasti masuk surga. Paham? Ada yang mempunyai paham seperti itu gitu. Nah ini ditolak, ini kita tolak ya. Jadi kelahiran dimanapun itu sangat individual, ya sifatnya begitu. Jadi juga bukan berarti kalau Anda sudah misalkan bersuami istri, lalu kalau suaminya masuk surga istrinya juga ikut, enggak juga, enggak begitu, cara mainnya enggak gitu ya. Jadi masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri ya. Jadi setiap dari kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi manusia yang baik, dan itulah yang menjadi sebab seseorang tersebut akhirnya mendapatkan kehidupan yang baik gitu. Nah, saya lanjutkan. Jadi justru sebenarnya dalam banyak kesempatan berkali-kali Buddha mengatakan bahwa status seseorang itu bukan tergantung dari mana dia lahir, tetapi dari apa yang dia lakukan ya, tergantung pada karmanya, bukan tergantung pada silsilahnya juga ya. Bukan karena kelahiran seseorang itu menjadi suci, bukan karena kelahiran seseorang menjadi tercela ataupun menjadi orang yang tidak suci, tapi karena karma mereka lah seseorang menjadi suci atau tidak suci, menjadi orang yang patut dihormati atau tidak dihormati. Ya, dengan kata lain, kalau Anda merasa berasal dari lingkungan atau keluarga yang dari kelas sosial yang terendah, tetapi kalau Anda itu sifat perilaku wataknya itu bagus, ya Anda mulia, patut dihormati. Sebaliknya kalau Anda lahir dari keluarga dengan kelas sosial yang sangat tinggi, tetapi perilaku Anda ceroboh, sembarangan, ya Anda tidak patut dihormati. Begitu ya. Jadi ini sangat individual ya. Jadi ini poin pertama yang harus kita pahami dari ajaran Buddha ya. Nah, lalu disampaikan juga bahwa sebenarnya kita bisa melihat dengan mudah bahwa di dalam kelas sosial manapun itu ada orang yang baik juga, ya kan? Orang yang baik kan bukan monopoli atau milik orang dari
silsilah ini, silsilah itu dari bangsa ini itu dari suku ini, suku itu, iya kan? Dari ras ini, ras itu, enggak. Jadi di setiap lapisan masyarakat itu ada juga ternyata orang-orang yang baik dimanapun, di kelas sosial manapun. Orang-orang yang menjauhi pembunuhan, menjauhi pencurian, menjauhi persinahan, menjauhi ucapan bohong dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mereka ada dimanapun, yang lahir dari orang tua siap manapun, dari garis silsilah manapun, begitu ya. Makanya saya ingat dulu waktu masih di luar negeri, masih belajar itu, waktu di India saya mendengar ucapan yang akan saya sampaikan ini, waktu di Singapura juga saya mendengar. Jadi mereka ini yang yang ini orang-orang luar negeri itu pernah ngomong ke saya, katanya begini, orang Indonesia itu sebenarnya pinter-pinter loh. Ya, jadi menurut orang-orang itu yang ya ini kan sangat-sangat personal, sangat ini yang bukan kebenaran yang mutlak. Jadi beberapa orang yang saya temui di India dan di Singapura itu mengatakan orang Indonesia itu pinter-pinter loh. Gitu. Dalam hati saya, ya kalau yang pinter pasti pinter, yang nggak pinter ya nggak pinter. Kan begitu ya. Sama dengan penjelasan Buddha tadi bahwa orang pinter ada di mana-mana. Nggak hanya orang Indonesia yang pinter-pinter, orang yang nggak pinter juga ada di mana-mana, begitu ya. Jadi ini sifatnya individual, tidak bisa digeneralisasikan ya, bahwa orang dari kelas ini pasti pinter, pasti baik, enggak juga. Ini sangat individual ya. Nah, jadi sebentar. Lalu menurut Buddha, manusia yang terbaik itu yang seperti apa? Manusia yang terbaik menurut Buddha adalah arahat. Ternyata kata arahat sekarang sudah masuk di KBBI. Repot ya mengikuti KBBI. Dulu nggak ada ya. Jadi para arahat itu adalah manusia terbaik. Kenapa? Alasannya kan apa? Nah ini standarnya menurut Buddhism. Seseorang menjadi baik, menjadi mulia ada standarnya. Standarnya apa? Bukan karena garis keturunan, bukan karena kelas sosial dan lain sebagainya, tetapi arahat disebut sebagai manusia yang terbaik karena beliau telah menghancurkan semua noda batin, telah menghancurkan semua kilesa, ya, hatinya sudah bersih tanpa kotoran batin. Yang praktek mulianya telah disempurnakan, telah melakukan apa yang harus dilakukan, telah meletakkan beban-bebannya, telah mencapai tujuannya, sudah menghancurkan belenggu-belenggu eksistensi atau belenggu-belenggu kehidupan, ya. Mereka terbebaskan melalui pengetahuan langsungnya sendiri. Bukan terbebaskan karena leluhurnya, bukan terbebaskan karena kelas sosialnya, bukan terbebaskan karena orang tuanya, ya bukan. Mereka terbebaskan karena atau melalui pengetahuan langsungnya sendiri, artinya mereka merealisasinya sendiri, ya. Nah, jadi itu yang harus dipahami. Kemudian ini definisi dari arahanta, tolong ditampilkan. Disebut sebagai arahanta atau arahat karena alasan-alasan, yaitu satu, keadaannya yang jauh dari kotoran batin. Artinya sebenarnya ini udah sama sekali tidak memiliki kotoran batin, ya. Jadi arahat, tingkat kesucian arahat inilah yang harus kita kejar. Disebut sebagai orang yang telah menghancurkan semua noda batin karena keadaannya yang telah membuang atau menghancurkan noda-noda batin. 7 seka dan orang-orang biasa yang berbudi luhur, artinya mereka yang bercita-cita menjadi sotapanna. 7 seka itu kalau yang sudah belajar Abhidhamma pasti paham, tapi kalau yang belum saya jelaskan. 7 seka itu adalah merujuk kepada sotapati jalan, sotapati buah, sakadagami jalan, sakadagami buah, anagami jalan, anagami buah, dan arahat jalan. Arahat buahnya belum, begitu. Jadi ini adalah makhluk mulia, ada 7, tapi belum menjadi arahat penuh itu.
Serta mereka yang bercita-cita untuk menjadi Sotapanna adalah mereka yang sedang menjalani kehidupan suci. Akan tetapi Arahanta ini adalah orang yang telah menjalani kehidupan suci. Itulah mengapa mereka disebut sebagai orang yang praktek mulianya telah disempurnakan. Tugas seperti pemahaman 4 kebenaran dan lain-lain telah dilakukan melalui 4 jalan, yaitu magga ya, oleh arahat tersebut. Makanya beliau disebut sebagai orang yang telah melakukan apa yang harus dilakukan. Arahat telah meletakkan beban kilesa atau beban agregat, ya, beban pancakanda. Itulah mengapa beliau disebut sebagai orang yang telah meletakkan beban-bebannya. Arahat telah mencapai kebaikannya sendiri, hasil yang baik atau hasilnya sendiri, makanya arahat disebut sebagai orang yang telah mencapai tujuannya. Nah, dengan demikian harus dipahami bahwa dharma atau dhamma itu adalah yang terbaik untuk generasi ini dan juga generasi yang akan datang. Dhamma ajaran Buddha adalah yang terbaik yang ada di alam semesta, karena hanya dhamma ajaran Buddha yang bisa membuat seseorang menjadi arahat. Ajaran lain tidak bisa membuat mereka untuk menjadi arahat yang seperti itu tadi definisinya, ya. Nah, di sutanya lalu Buddha menyebutkan begini, kenapa dhamma dikatakan oleh Buddha sebagai yang terbaik, ya. Bukan kelas sosial yang lain, tetapi nanti akan dijelaskan Buddha yang terbaik sesungguhnya siapa. Buddha memberi contoh begini. Raja Pasenadi dari Kosala itu mengetahui bahwa Pertapa Gotama telah meninggalkan keduniawian dari klan atau klan Sakya yang tidak berbeda dengan klan saya, ya kan, dari golongan bangsawan kan, sama kan, ya. Nah, para Sakya ini adalah pemuja, pengikutnya Raja Pasenadi dari Kosala. Wajar ya, karena beliau raja, maka beliau dihormati oleh semua penduduk kerajaannya, negerinya gitu. Termasuk dari klan Sakya, yang juga klan asal dari Buddha Gotama. Para Sakya, artinya orang-orang dari suku Sakya atau klan Sakya, mempersembahkan pelayanan dengan segala kerendahan hatinya kepada Raja Pasenadi dari Kosala. Mereka akan segera bangkit dari tempat duduk mereka ketika melihat Raja Pasenadi. Mereka akan kemudian memberi hormat kepadanya, memberi hormat dengan telapak tangan disatukan yang ditujukan kepada Raja Pasenadi. Bahkan mereka akan rela untuk mempersembahkan pelayanan yang sepantasnya kepadanya. Berarti para Sakya adalah pengikutnya Raja Pasenadi. Ya, jadi mereka ini patuh kepada Raja Pasenadi, memujanya dan bersedia melakukan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya. Ya, sebagaimana para Sakya mempersembahkan pelayanan yang rendah hati kepada Raja Pasenadi, mereka bisa berdiri memberi hormat dan seterusnya tadi. Dengan cara yang sama, Raja Pasenadi dari Kosala yang dihormati oleh rakyatnya sedemikian rupa itu tadi, Raja Pasenadi mempersembahkan pelayanan dengan segala kerendahan hatinya kepada Buddha Gotama. Ya, jadi Buddha Dhamma itu adalah akhirnya Buddha sedang ingin menunjukkan bahwa yang terbaik itu bukan kelas sosial apapun, tetapi Dharma. Karena Dharma yang bisa membuat seseorang menjadi terhormat seperti itu. Bahkan Raja Pasenadi aja hormat. Ya, paham ya alurnya ya. Nah, jadi Raja Pasenadi bisa memberi hormat kepada Buddha dengan beranjali, mempersembahkan pelayanan yang sepantasnya kepada Buddha dengan berpikir, sekarang Pertapa Gotama terlahir mulia, saya terlahir buruk. Pertapa Gotama kuat, saya lemah. Pertapa Gotama menyenangkan, saya jelek. Ya. Pertapa Gotama memiliki pengaruh yang besar, sedangkan saya hanya sedikit pengaruhnya. Karena menghormati Dhamma, mengagungkan dan memuja Dhamma, Raja Pasenadi dari Kosala akhirnya mempersembahkan pelayanan dengan segala kerendahan hatinya kepada Buddha seperti itu. Dia bisa bangkit ketika melihat Buddha, memberi hormat kepadanya, ya, dengan beranjali dan seterusnya dan seterusnya. Dengan demikian harus dipahami bahwa Dhamma itu adalah yang terbaik sesungguhnya. Ya, dengan alasan itu.
Dhamma ini adalah yang terbaik bagi manusia di kehidupan ini dan juga di kehidupan selanjutnya. Paham? Dalam konteks apa? Dharma itu disebut sebagai yang terbaik. Dalam konteks karena kalau kita itu mempraktekkan Dhamma sesuai ajaran Buddha, kita menjadi arahat. Dan hanya Dharma yang bisa membuat seseorang itu menjadi makhluk suci yang tanpa kotoran batin seperti itu. Paham ya? Kenapa saya mengatakannya seperti itu? Dan itu sebenarnya sesuai dengan ajaran Buddha juga kok. Jadi tidak ada, misalkan Buddha pernah mengatakan, tidak ada kesucian di luar ajaranku. Di luar ajaranku tidak ada sotapanna, tidak ada sakadagami, tidak ada anagami, tidak ada arahanta. Paham? Paham kan? Karena untuk bisa menjadi sotapanna saja, tugas pertamanya harus menghancurkan pandangan salah. Sedangkan ajaran yang tidak ada pandangan salahnya ya hanya Dharma, hanya Buddha. Ya itulah mengapa tidak berlebihan kalau kemudian Buddha mengatakan bahwa Dhammalah sesungguhnya yang terbaik. Karena hanya Dhamma yang bisa membuat Anda bebas dari kotoran batin. Ya. Nah, iya, kotoran batin itu apa saja? Mungkin bagi yang belum paham, Anda bisa baca buku manual Abhidhamma bab kedua, atau di buku karma yang saya tulis juga sudah saya sampaikan. Jadi ada 10 sih secara umum, tapi 10 ini hanyalah ibaratnya kayak ketuanya saja, pimpinannya saja. Jadi keserakahan, kebencian, delusi, kesombongan, pandangan salah, kemudian wicikica, tinak mida, udacak kukucak, begitu ya. Wicikica itu keraguan, tinak mida itu kemalasan, kelambanan, udacak kukucak itu kebingungan dan juga penyesalan gitu. Tetapi pada prinsipnya semua kotoran batin itu disebut kilesa, enggak hanya 10 itu saja, tetapi semuanya. Ya, ada banyak. Kalau di dalam Abhidhamma itu ada 14 ya cetasika yang aku salah ya. Ada 14 aku salah cetasika. Jadi ada 14 cetasika yang tidak baik atau faktor mental yang tidak baik, itu semua juga bisa disebut sebagai kotoran batin. Nah, hanya Dhamma yang bisa membuat hati Anda bebas dari itu semua. Ya. Kemudian bahkan Buddha juga mengajarkan bahwa siapapun yang keyakinannya kepada Buddha itu teguh, berakar kuat, mapan, tak tergoyahkan oleh pertapa atau golongan pendeta manapun, tidak tergoyahkan oleh para dewa, oleh para dewa, Mara dan Brahma manapun atau siapapun di dunia, akhirnya dia akan dapat dengan sungguh-sungguh berkata bahwa saya adalah putra begawan, keturunan yang lahir dari mulutnya, lahir dari Dhamma, diciptakan oleh Dhamma dan juga pewaris Dhamma. Itu ya. Mengapa demikian? Karena istilah ini adalah hanya untuk Tathagata atau Buddha, yaitu tubuh Dhamma itu adalah istilah untuk Buddha. Tubuh Brahma itu juga adalah istilah untuk Buddha. Orang yang menjadi Dhamma atau orang yang menjadi Brahma itu juga adalah istilah untuk Buddha. Pernyataan itu semua tadi hanya bisa diucapkan oleh para pabajita yang sudah menjadi sotapanna. Artinya ketika Anda menjadi sotapanna, Anda akan paham dengan sebenar-benarnya bahwa ya Dhamma itu adalah yang terbaik. Nah, dan Anda akan terus kemudian bisa mengatakan saya adalah putra Buddha, keturunan yang lahir dari mulutnya Buddha, ya, lahir dari Dhamma, diciptakan oleh Dhamma, pewaris Dharma, ya. Nah, jadi itulah Buddha sedang menggambarkan kualitas sada, iman atau keyakinan dari seorang sotapanna, ya. Nah, kita menjelaskan lebih detail lagi. Setelah menjadi orang yang keyakinannya teguh,
seorang Sotapanna tidak akan bisa mengatakan bahwa Buddha bukanlah Buddha meskipun kepalanya dipenggal dengan pedang. Jadi walaupun diancam dengan cara apapun hanya untuk mengatakan bahwa Buddha itu bukan Buddha, seorang Sotapanna tidak akan bisa mengatakannya. Dia juga tidak akan bisa mengatakan bahwa Dharma itu bukan Dhamma atau Sangha yang mulia bukan Sangha yang mulia. Nggak bisa, karena dia sudah mengalaminya sendiri. Nah, jadi ketika dia mengalaminya sendiri, ketika dia berwipasana kan dia mengalaminya sendiri itu. Dia melihat ternyata yang eksis di alam semesta ini hanyalah batin dan fenomena materi, fenomena imaterial dan fenomena material, begitu ya. Dia melihat sendiri, nggak ada fenomena apapun di luar dua fenomena ini. Ya, kemudian ketika wipassananya mencapai puncak, dia tahu dengan persis bahwa ketika mencapai magga atau jalan, kotoran batin tertentunya sudah hancur, sehingga keyakinannya menjadi nggak bisa digoyah lagi, menjadi kuat, dan dia paham bahwa hanya Dharma yang bisa menghancurkan kilesa-kilesa ini, gitu. Karena dia sudah merealisasinya sendiri. Nah, itulah mengapa iman seorang Sotapanna sudah tidak akan bisa digoyang oleh siapapun, ya. Nah, contoh yang bisa saya berikan adalah contoh imannya upasaka yang bernama Surambata. 2 minggu lalu saya sampaikan di Owada di hari Sabtu. Saya lanjutkan sutanya. Berakar kuat, imannya berakar kuat karena berakar di jalan yang sedang memasuki arus atau berakar di jalan Sotapati yang membuatnya menjadi Sotapanna. Ya, nah sesungguhnya murid mulia atau murid suci, orang-orang suci itu lahir di alam orang-orang mulia atau orang-orang suci hanya dengan bergantung pada Sang Buddha. Paham? Maksudnya adalah bahwa mereka itu bisa menjadi suci itu karena ajarannya Buddha. Makanya dikatakan bergantung pada Sang Buddha. Itulah mengapa Sotapanna dan seterusnya itu disebut sebagai putra begawan atau putra Buddha. Nah, jadi dikatakan lagi, setelah hidup di dalam dada, karena ia telah mantap di dalam magga dan pala melalui kekuatan suara dhamma yang keluar dari mulut, maka dia disebut sebagai yang lahir dari mulut Buddha. Jadi orang yang suci itu lahirnya dari mulut Buddha. Ya, kan minggu lalu kita sudah membicarakan kan ada ajaran yang mengatakan bahwa kelas tertentu lahir dari mulutnya makhluk tertinggi, begitu kan. Nah, sekarang Buddha membuktikan, enggak, makhluk suci itu lahir dari mulutku gitu. Jadi makhluk-makhluk suci itu lahir dari mulutnya Buddha gitu. Kecerdasannya Buddha itu mengagumkan gitu ya. Penjelasannya tahu ya, karena semua makhluk suci dia bisa menjadi makhluk suci karena mengikuti ajaran Buddha, dan ajaran Buddha itu adalah ajaran yang keluar dari mulut Buddha. Dalam konteks itu dikatakan semua makhluk suci itu lahir dari mulutku, kata Buddha. Dari mulutnya Buddha. Setuju nggak? Setuju ya? Karena ajarannya itu kan keluar dari mulutnya Buddha, begitu. Ya. Nah, orang mulia itu disebut, atau orang suci tadi disebut lahir dari Dhamma, diciptakan oleh Dhamma. Jadi bukan lahir dari siapapun, bukan diciptakan oleh siapapun, mereka lahir dari Dharma dan juga diciptakan oleh Dhamma. Kenapa? Karena dia lahir dari Dhamma yang mulia atau diciptakan oleh Dhamma yang mulia. Paham ya? Pemahamannya seperti tadi. Kalau Anda menjadi Sotapanna, Anda itu disebut sebagai orang yang lahir dari mulutnya Buddha, ya. Kemudian Anda juga dikatakan sebagai lahir dari Dharma, karena Anda menjadi Sotapanna akibat dari mempraktekkan Dhamma. Dengan demikian Anda itu sebenarnya Sotapanna itu diciptakan oleh Dharma. Paham? Bukan diciptakan oleh makhluk siapapun, tapi diciptakan oleh siapa? Dhamma, ya. Nah, kemudian dia berhak mendapatkan warisan yang disebut 9 macam dharma adiduniawi atau supraduniawi. Ya. 9 dhamma adiduniawi atau supraduniawi itu adalah 4 magga, 4 pala, 4 jalan, 4 buah, dan 1 nibbana.
Ini adalah dhamma yang melampaui dunia, yang kalau Anda mendapatkannya, Anda akan melampaui dunia, keluar dari dunia ini, masuk ke nibbana gitu. Oleh karena itulah, karena dia berhak, Sotapanna itu adalah mereka yang mewarisi 9 dhamma yang adi duniawi atau supra duniawi, seperti itu tadi, maka dia disebut sebagai pewaris dhamma. Orang mulia atau orang suci itu disebut lahir dari Dhamma, diciptakan oleh Dhamma. Kenapa Buddha berkata seperti itu? Sebagai orang yang ingin menunjukkan arti dari putra begawan, Buddha berkata bahwa istilah ini adalah untuk Tathagata atau untuk Buddha, dan seterusnya. Jadi semua yang saya sampaikan tadi itu juga merujuk pada Buddha, termasuk yang akan saya sampaikan ini. Ya, kenapa? Buddha disebut sebagai Dhammakaya. Nah, Dhammakaya ini ada kan aliran Theravada di Thailand yang namanya Dhammakaya gitu. Ternyata Dhammakaya, Dhamma itu dharma, kaya itu tubuh. Jadi tubuh dharma gitu. Sebenarnya ini adalah julukan untuk Buddha juga. Ya. Buddha itu mempunyai julukan atau nama sebutan, yaitu Dhammakaya, tubuh dhamma. Kenapa? Karena ini alasannya, setelah beliau ini memikirkan tentang sabda-sabda beliau yang ada di Tripitaka, itu kan sabda-sabdanya beliau ya. Beliau ketika mau membabarkan ceramah atau diskursus Sutta, Abhidhamma dan Vinaya Pitaka, itu beliau memikirkannya terlebih dahulu kan. Jadi beliau memikirkannya ya dengan hatinya. Lalu beliau membawanya, apa yang dipikirkan tadi beliau bawa dan diberikan kepada makhluk-makhluk melalui ucapannya. Oleh karena itulah tubuh Buddha juga adalah adalah dhamma. Karena tubuh Buddha, tubuh fisik Buddha, tubuh jasmani Buddha itu terbuat dari dhamma dengan penjelasan seperti tadi ya. Jadi Sang Buddha memiliki tubuh yang disebut dhamma, oleh karena itu beliau disebut sebagai Dhammakaya ya. Karena beliau bisa membabarkan dhamma, itu memikirkannya, dan memikirkannya itu ada di dalam tubuh kan, aktivitas pikiran itu ya. Nah, kemudian apa yang dipikirkan disampaikan kepada semua makhluk yang disebut dhamma tadi ya. Makanya kemudian Buddha, karena dhamma munculnya dari tubuh Buddha, maka Buddha juga dijuluki sebagai Dhammakaya atau tubuh dhamma. Maaf. Beliau juga adalah Brahmakaya, tubuh Brahma, semata-mata karena beliau adalah Dhammakaya ya, karena beliau ini adalah tubuh Dhamma ya, maka beliau juga disebut sebagai tubuh Brahma. Kan di masyarakat India di zaman Buddha, Brahma ini disebut sebagai makhluk yang tertinggi kan tadi kita sudah mengatakan bahwa ternyata Buddha yang tertinggi. Ya, kalau menurut ajaran Buddha begitu, makanya Buddha disebut dengan istilah-istilah yang seperti itu. Sesungguhnya Dhamma disebut sebagai Brahma dalam arti sebagai yang terkemuka atau sebagai yang terbaik. Orang yang menjadi Dhamma berarti Buddha itu adalah sesungguhnya hakikat dari Dhamma. Buddha adalah Dharma itu sendiri. Karena Dharma munculnya dari mulutnya Buddha, dan sebelum dimunculkan dipikirkan oleh Buddha dan seterusnya tadi. Jadi Buddha itu adalah Dhamma atau dengan alasan karena beliau adalah hakikat dari Dharma itu sendiri. Nah, jadi itu topik tentang penjelasan Buddha atau ketidaksetujuan Buddha tentang klaim yang mengatakan bahwa di dalam masyarakat ini ada golongan-golongan yang terbaik, tertinggi dan lain sebagainya. Lalu Buddha menjelaskan bahwa golongan yang terbaik ya arahat ya, dan siapapun bisa jadi arahat. Dari kelas sosial manapun bisa jadi arahat. Banyak kan di zaman Buddha itu, dari kelas sosial bangsawan yang jadi arahat banyak. Dari kelas sosial pendeta banyak yang jadi arahat, dari bisnismen ada aja gitu. Anathapindika itu kan bisnismen,
Tapi beliau Sotapanna sih, bukan arahat. Tapi apapun kan sudah dipastikan jadi arahat nanti. Ya, dia dari kelas businessman, dari kelas pekerja rendah juga ada. Ada kan murid Buddha yang berasal dari profesinya tadinya tukang cukur, ada gitu. Jadi yang terbaik adalah arahat, dan arahat itu bisa dicapai oleh siapapun dari kelahiran manapun gitu ya. Saya lanjutkan sekarang topik yang berbeda. Ini adalah tentang apa ya? Tentang evolusi sama devolusi. Nah, jadi bagaimana kehidupan awal ini terbentuk, ini topiknya ini. Akan tiba saatnya wahai Waseda, cepat atau lambat, setelah jangka waktu yang panjang, ketika dunia ini mengalami devolusi, ya. Ketika dunia mengalami devolusi, jadi devolusi itu kayak kemunduran, lawan dari evolusi. Sebenarnya bumi kita saat ini mengalami devolusi, akan menuju ke kehancuran alam semesta ini. Kita berada di zaman itu, zaman devolusi, mulai mundur sampai nanti kiamat hancur. Tapi kan Anda paham kan, kiamat menurut agama Buddha apakah itu akhir dari segalanya? Tidak. Kiamat menurut ajaran Buddha adalah awal dari terbentuknya evolusi baru. Ya, berevolusi lagi alam semesta begitu. Nah, jadi ketika dunia mengalami devolusi, sebagian besar makhluk muncul di alam Brahma Abhasara. Ya, jadi begini. Ini merujuk kepada ketika alam semesta ini mengalami kiamat, dan kiamat ini di masa lalu sudah terjadi berkali-kali. Devolusi seperti ini sudah terjadi berkali-kali, ya. Nah, di teks yang lain dikatakan, jadi makanya kita jangan khawatir. Dan makanya dulu ketika saya tinggal di mana ya, itu ada umat Indonesia yang bertanya, katanya ada yang mengatakan, Bante, oh saya mungkin udah di Indonesia ya, Bante, ada yang meramal bahwa tanggal 12 bulan 12 tahun 12 mau kiamat Bante gitu. Ya, waktu itu kan saya katakan ajak taruhan orangnya. Kenapa? Saya nggak percaya, karena kalau saya mengimani kitab suci kita, proses kiamat itu seperti ini. Jadi ini dari sumber lain, bukan dari sutta yang ini. Jadi 100.000 sebelum alam semesta ini kiamat, yang akhirnya membuat nanti makhluk-makhluk itu sebagian besar lahir jadi Brahma Abhasara, itu ada sekelompok dewa yang dinamakan Loka Byuha, itu akan turun ke bumi dan dia akan mendorong, menginformasikan ke semua manusia, hati-hati 100.000 tahun dari sekarang akan terjadi kiamat loh. Kalian segera banyak melakukan kebajikan, banyak berdana, banyak memancarkan cinta kasih dan seterusnya, banyak bermeditasi. Nah, singkat cerita, 100.000 tahun itu waktu yang cukup panjang. Akhirnya semua makhluk itu sebagian besar terlahir di alam Brahma. Di alam Brahma Abhasara ini adalah batas bawah di mana tidak terkena dampak dari proses kiamat. Jadi proses kiamat itu meluluh lantakkan alam di bawah Abhasara termasuk alam manusia. Luluh lantak. Jadi proses kiamatnya itu terjadi karena elemen air, unsur air kena banjir, kemudian elemen api kebakar dan lain sebagainya. Sampai akhirnya alam semesta yaitu alam di bawah Abhasara ke bawah itu tidak bisa dihuni lagi. Nah, tetapi untungnya ada sekelompok dewa yang disebut Loka Byuha tadi yang menginformasikan kepada semua makhluk bahwa 100.000 lagi akan ada kiamat, ayo segera berjuang untuk menjadi orang suci. Nah, singkat cerita akhirnya katanya sebagian besar menguasai jana dan bisa lahir di alam Abhasara. Hanya sebagian kecil yang tidak bisa lahir di sana, dan mereka harus lahir di neraka yang paling bawah. Ya, siapa itu yang nggak bisa lolos, nggak bisa lahir di Abhasara, tapi sebaliknya malah lahir di neraka? Ini adalah mereka yang menganut atau menggenggam erat pandangan salah dengan konsekuensi yang tetap atau yang pasti. Ya, pandangan salah yang menolak hukum karma, hukum sebab dan akibat. Itu mereka nggak bisa untuk terlahir di alam Abhasara. Akhirnya mereka lahir di alam neraka dan kemudian alam semesta kiamat.
ya. Tapi kiamat juga tidak mengenai semua kehidupan karena di atasnya Abhasara juga tidak terkena gitu, ya. Anda bisa baca keterangan saya di buku manual bab kelima ya. Siapa yang udah baca itu ya? Bab kelima atau bab berapa itu? Kayaknya bab kelima. Dan di buku hukum karma kalau nggak salah juga saya sebutkan. Nah, saya lanjutkan. Jadi akhirnya ini prosesnya sudah terjadi kiamat nih. Jadi di bawahnya alam Abhasara sampai ke bawah itu hancur lebur. Dan sebagian besar lahir sebagai Brahma di alam Brahma Abhasara. Di sana mereka lahir dari batin jana. Jadi karena mereka menguasai jana, kemudian ketika mereka meninggal dunia, efeknya mereka terlahir di alam Brahma tersebut. Nah, di alam Brahma tersebut para Brahma itu tidak makan makanan kasar, tidak makan sama sekali, tetapi mereka dikatakan mereka makan dengan kegembiraan. Yang beliau makan adalah kegembiraan, atau salah satu dari faktor jana yaitu piti. Ya. Jadi makannya dengan piti saja gitu. Ya. Udah kenyang. Enggak lapar, ya. Tapi sebenarnya banyak yogi yang juga mengalami hal seperti itu kok. Kalau mereka sedang masuk dalam pencapaian meditatif yang dalam gitu, mereka nggak butuh makan yang banyak kok, ya. Dari piti itu bikin kenyang. Lalu tidak hanya itu, tubuh mereka bersinar dengan cahaya yang muncul dari tubuh mereka sendiri. Mereka bergerak melalui langit, artinya mengambang di awang-awang di langit, terbang begitu ya. Dan terus menerus penampilannya itu menarik. Dan mereka akan tetap seperti itu untuk jangka waktu yang lama. Penampilannya sangat menarik. Semua Brahma itu penampilannya sangat cemerlang. Ya, tubuhnya itu memancarkan semuanya warna keemasan, sangat indah, sangat elok, sangat menawan. Semua Brahma, ya. Sebenarnya dewa pun sudah sangat indah, sangat cemerlang, keemasannya juga sangat cemerlang, sinarnya juga sudah terang, tetapi Brahma jauh lebih terang dari itu, ya. Makanya sering kalau para Brahma itu yang bisa turun ke bumi itu turun ke bumi di hutan di mana Buddha tinggal, maka hutannya itu akan terlihat terang benderang begitu, sangat terang benderang gitu. Nah, akan tetapi anicca kan, akan tiba saatnya, cepat atau lambat, setelah jangka waktu yang panjang dunia ini berevolusi lagi. Paham ya? Panjang itu berkalpa-kalpa. Nah, kalpa itu nggak tahu berapa lama, tetapi saya rasa tidak berlebihan kalau saya menyebutnya berjuta-juta tahun atau bermiliar tahun. Ya, saya membaca komentar dari itu ketika saya bicara bahwa kehidupan ini sudah miliaran tahun, ada tetangga yang bilang, "Oh, ini khayalannya udah tingkat dewa." Terima kasih. Nggak sampai, ininya nggak sampai gitu. Jadi dianggapnya berkhayal gitu. Padahal benar kan. Anda tahu nggak Big Bang yang dipopulerkan oleh Stephen Hawking itu, teori dia itu terjadinya kapan Big Bang itu? Yang terakhir itu 13,7 miliar tahun yang lalu ya, terjadi Big Bang. Ya. Nah, habis itu terus pelan-pelan alam semesta terbentuk. Nah, Anda pikir apakah 13,7 miliar tahun yang lalu itu yang ada hanyalah tanah, bumi, laut, angin, udara dan seterusnya? Nggak ada makhluknya? Kayak aneh juga. Lalu ngapain alam semesta kosong, nggak ada orangnya? Ya, jadi nggak sampai ini ya. Ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi akhirnya alam semesta berevolusi lagi. Ketika dunia berevolusi, makhluk-makhluk setelah jatuh dari alam Abhasara. Jadi begini, kan semuanya tadinya di surga di alam Brahma yang namanya Abhasara itu kan, sebagian besar kan. Terus jangka waktu yang lama alam semesta berevolusi lagi, ya. Dan kebetulan karma mereka habis, bahan bakarnya habis. Sehingga karena habis, mereka akhirnya harus keluar dari alam Brahma Abhasara. Itu yang terjadi.
Jadi ketika dunia berevolusi, makhluk itu setelah jatuh dari alam abasara, artinya karmanya yang membuat dia lahir di sana habis, mereka harus keluar dari alam Brahma tersebut, akhirnya datang ke alam ini, datang ke alam kita. Ya, nah sehubungan dengan hal tersebut, kitab komentar menjelaskan diskursus tentang devolusi atau kemunduran dan evolusi itu telah diuraikan dengan detail di Brahma Jala Sutta. Ya, sayangnya kembali lagi detailnya di kitab komentar. Jadi ya tunggu kalau saya ada waktu menerjemahkannya. Ya, nah udah dijelaskan. Kemudian dijelaskan di kitab komentarnya, mereka ini lahir dari batin jana, ya, artinya pencapaian jana mereka, artinya mereka lahir di alam Brahma itu secara spontan. Jadi kalau Anda lahir di alam Brahma, Anda tidak lahir melalui kandungan mamah Anda lagi. Anda lahir di sana spontan, langsung gede gitu, ya, melalui atau efek jananya tersebut gitu. Jadi kalau di dunia manusia kita makan makanan tadi dengan makanan yang seperti yang kita nikmati sehari-hari, kembali lagi di alam Brahma mereka makan dengan faktor mental yang disebut kegembiraan, ya. Nah, para Brahma tersebut tinggal di alam Brahma untuk jangka waktu yang lama. Ada yang hafal nggak? Saya lupa nih. Abasara itu berkalpa-kalpa juga. Berkalpa-kalpa. Ada di buku manual Abhidhamma bab kelima. Berapa lama? Dia berkalpa-kalpa. Artinya berkali-kali terjadinya putaran alam semesta. Satu putaran alam semesta itu adalah satu putaran yang mencakup 4 tahapan, yaitu mulai terjadinya kehancuran alam semesta. Jadi alam semesta mulai hancur. Tahap pertama. Tahap kedua, alam semesta hancur dalam keadaan yang tetap, hancur terus. Sudah nggak berproses mengalami kehancuran yang lebih buruk, tapi bertahan, udah tetap seperti itu. Itu tahap kedua. Tahap ketiga mulai berevolusi, mulai berkembang lagi, tumbuh lagi. Dan tahap keempat itu stabil, ya, stabil dalam keadaan siap untuk dihuni, begitu. Ya, setelah stabil, nanti kembali lagi hancur lagi, mengalami proses kehancuran lagi, muter terus seperti itu. Ya kayak kita ini sekarang menuju ke kehancuran sampai nanti entah berapa ribu tahun lagi bumi kita ini akan hancur dan akan berada dalam tahap kehancuran itu untuk jangka waktu yang lama juga, kemudian secara perlahan-lahan mulai tumbuh lagi gitu dan akhirnya siap dihuni lagi, mutar seperti itu terus, ya. Itulah mengapa dunia ini bisa tanpa akhir. Memang tanpa akhir. Tidak akan ada akhirnya alam semesta ini. Kehidupan ini juga tidak akan ada akhirnya. Saya pernah kan sampaikan kepada Anda dulu waktu kecil kan sering kalau hari tertentu, tanggal tertentu, bulan tertentu itu keluarga saya itu punya tradisi bermeditasi di pelataran rumah di halaman terbuka begitu. Nggak tidur. Jadi kita dari kecil juga ikut gitu berlatih. Itu pada saat latihan gitu ya. Ada saat semedi istilah kita dulu itu, saya sering merenung, ini alam ini, kehidupan ini kapan ya akhirnya ya gitu. Kalau sudah berakhir nggak ada kehidupan, nggak ada alam ini, lalu apa yang terjadi ya? Itu sering loh dulu waktu kecil saya merenung begitu. Coba Anda nanti kalau pas punya waktu merenung gitu, iya ya. Kalau udah nggak ada apa-apa lagi, lalu ngapain deh nih alam semesta? Ya. Nah, tapi ternyata Buddha sekarang mempunyai penjelasan yang lebih bagus. Sebenarnya ini bukan teorinya Buddha, ini adalah penglihatannya Buddha. Ya, ini harus saya sampaikan dulu. Buddha tidak berteori, Buddha mengalaminya ini semua dan bisa mengingatnya ini semua. Ya. Nah, jadi ternyata alam semesta itu berputar seperti itu, mengalami devolusi, revolusi, evolusi, devolusi lagi dan seterusnya, gitu. Nah, jadi kemudian sekarang kan Anda ikuti terus penjelasan saya. Makhluk-makhluk sudah keluar dari alam Brahma Abasara tadi, ya. Tapi mereka melayang-layang di udara. Belum punya tubuh yang seperti kita. Tubuhnya masih tubuh cahaya, ya, masih tubuh cahaya dan tidak butuh makanan kasar karena
efek dari jana mereka masih cukup kuat. Kan mereka hidup di dalam alam abasara berkalpa-kalpa itu berlatih jana terus, berada di dalam jana terus. Jadi ketika kekuatan karmanya habis, dia keluar dari alam tersebut, efek dari jananya masih bertahan lama, sehingga tubuhnya masih dalam bentuk tubuh cahaya, tidak butuh makanan yang kasar gitu ya. Nah, sehingga saya lanjutkan ya, ini secara perlahan-lahan selama kurun waktu itu wahai Waseda, tidak ada apapun melainkan hanya air. Ini ingatannya Buddha. Jadi Buddha mengingat tuh, ketika itu yang ada hanya air dan semuanya adalah kegelapan, gelap gulita. Bulan maupun matahari tidak muncul, tidak ada, tidak ditemukan. Rasi bintang maupun bintang juga tidak ada. Tidak ada malam maupun siang, tidak ada bulan ataupun maksudnya tidak ada hitungan ini 1 bulan, ini 2 minggu. Tidak ada musim maupun tahun, musim kemarau, musim hujan, musim dingin, nggak ada, ataupun tahun nggak ada sama sekali waktu itu. Ini kan kita mengenal 2 minggu, 4 minggu, 1 bulan dan musim ini musim itu kan setelah zaman berkembang. Tapi pada awalnya tidak ada istilah-istilah tersebut. Jadi menarik ya, sekali lagi saya jelaskan, ini adalah Buddha bisa bercerita itu ketika dia mencoba untuk meng-flashback kehidupan beliau pada masa itu. Ternyata seperti itu. Buddha masih bisa ingat gitu ya. Nah, tidak ada laki-laki maupun perempuan karena memang para Brahma itu tidak mempunyai gender. Brahma itu walaupun wujudnya, maaf ya, yang perempuan wujudnya laki-laki, tapi nggak punya gender kok, tenang aja. Ya, nah tidak ada laki-laki maupun perempuan. Lalu penjelasan untuk yang saya beri warna kuning pada waktu itu hanya air. Jadi dikatakan di kitab komentar, seluruh alam semesta atau seluruh sistem dunia berupa satu massa air yang besar. Ya. Penjelasan subkomentarnya anawasesang kodik satak sahasang cakrawala. Jadi di 1 miliar cakrawala atau 1 miliar sistem dunia atau 1 miliar tata surya ya, tanpa sisa semuanya dalam bentuk massa air yang sangat besar pada waktu itu ya. Kegelapan itu artinya benar-benar gelap, tidak ada cahaya apapun ya, karena ya nggak ada matahari kan pada waktu itu kan. Gelap gulita berarti kegelapan pekat dengan mencegah munculnya kesadaran mata. Artinya begini, ini menarik nih penjelasan kitab komentar. Gelap gulita itu artinya kegelapan pekat dengan mencegah munculnya kesadaran mata. Anda itu, mata Anda itu, Anda sekarang bisa melihat saya. Itu kalau ada yang lain mengatakan, oh karena ada roh yang bisa melihat ke arah saya, tetapi enggak, menurut ajaran Buddha Anda bisa melihat saya itu karena bersatunya beberapa kondisi. 1, mata Anda sehat, betul ya. 2, Anda memperhatikan saya, ada perhatian yang memperhatikan, mengarahkan pandangan Anda ke saya ya. Sekarang kalau mata Anda sehat, Anda tidak memperhatikan saya, Anda bisa melihat saya enggak? Enggak bisa ya. Nah walaupun ada, sebentar. Yang pertama Anda bisa melihat karena 1 ada objek mata Anda. Ada objek yang Anda bisa lihat. Kedua, mata Anda sehat. Ketiga, ada perhatian yang memperhatikan ke arah saya, mengarahkan kesadaran Anda ke arah saya. Kemudian yang keempat karena adanya cahaya. Jadi karena 4 hal ini bertemu maka proses melihat terjadi. Kalau ajaran lain mengatakan Anda bisa melihat karena roh, karena kekuatan dari roh, Buddha mengatakan enggak, Anda bisa melihat karena 4 hal ini bertemu. Ya, kalau 4 hal ini hilang 1, Anda belum tentu bisa melihat. Contoh, Anda punya mata, ya, Anda pengen perhatian ke arah saya, sayanya ada, 3 syarat sudah terpenuhi, tapi gelap gulita Anda bisa melihat saya enggak? Enggak bisa. Ada roh yang kuasa melihat saya enggak? Enggak bisa. Jadi mana yang lebih menarik penjelasannya? Buddha kan? Ya. Atau sekarang ada cahaya, ada saya, ya. Mata Anda sehat,
Tapi perhatian Anda nggak ke arah saya, Anda bisa melihat saya nggak? Nggak bisa. Ada cahaya, ada saya, perhatian Anda arahkan ke saya, tapi mata, bukan Anda berarti, mata yang mau melihat saya rusak. Bisa melihat saya nggak? Nggak bisa. Nggak ada yang bisa membantu dia untuk bisa melihat. Ya, jadi ketika 4 hal ini bertemu maka proses melihat itu terjadi. Demikian pula dengan proses mendengar, mencium, bau, merasakan makanan dengan lidah, menyentuh, berpikir dan lain sebagainya. Itu semua baru terjadi kalau syarat dan kondisinya berkumpul dan terpenuhi. Ya, begitu. Nah, saya lanjutkan. Makhluk-makhluk dianggap hanya sebagai makhluk. Ya, tidak ada kelas-kelasnya pada waktu itu, semuanya makhluk. Ya, tidak ada golongan-golongannya, tidak ada ini dari ras mana, nggak ada, semuanya makhluk sama. Dan cepat atau lambat waseda, setelah kurun waktu yang sangat lama, sari pati bumi, esens bumi menyebar secara merata di atas air tempat makhluk-makhluk itu berada. Sari bumi itu tampak seperti lapisan krim tipis yang terbentuk di atas susu panas. Paham ya? Kalau kita dulu, kalau saya masih belum jadi biku kan suka, kalau orang tua saya itu suka itu beli susu yang lewat di kompleks itu. Nah, habis itu kalau udah beli susu kan kita godok gitu. Kita godok di panci gitu zaman kecil dulu. Saya sering godok gitu. Nanti kan kalau udah digodok, udah panas mendidih kan kita matikan kan. Dan lama-lama kan timbul lapisan apa itu namanya? Yang di atas susunya itu. Apa sih namanya? Foam, enggak, kayak lapisan itu. Nah, itu enak loh padahal itu ya. Sering saya ambil sendiri. Sebelum diambil adik-adik saya ambil dulu aja. Nah itu, jadi lihat penjelasannya. Jadi sari bumi itu tampak seperti lapisan krim tipis yang terbentuk di atas susu panas saat sudah mendingin. Paham ya? Anda bisa mengikuti ya. Nah, sari bumi itu berwarna, beraroma dan lezat ya. Oh, saya jelaskan dulu. Menyebar secara merata artinya sari bumi tadi menyebar sendiri ke seluruh penjuru, tidak ada yang menciptakannya, menyuruhnya menyebar dan lain sebagainya. Ini semuanya hukum alam saja. Ya, tidak ada yang mengatur ini semua. Tidak ada yang menciptakan ini semua. Semua terjadi sesuai dengan hukum-hukum alam yang berlaku saja. Ya. Kemudian susu panas berarti susu yang mendidih atau sangat panas gitu. Berwarna artinya sari bumi tersebut itu memiliki warna. Jadi sesungguhnya warna sari pati bumi itu seperti bunga marelang. Ini udah saya google kan ini. Warnanya itu mirip seperti itu. Ya. Coklat-coklat kekuningan begitu. Kanik-karak bahasa Palinya, bahasa Latinnya itu Petrospermum acerifolium, bahasa Indonesianya bunga marelang kalau nggak salah. Warnanya seperti itu. Jadi kembali lagi, Anda harus masih pahami, pegang terus bahwa ini setting waktunya adalah makhluk-makhluk keluar dari alam Brahma, terus tubuhnya keluar dari sana melayang-layang di atas, di alam semesta ini melayang-layang, ya, buminya belum terbentuk kan, melayang-layang. Masih dalam bentuk tubuh cahaya dan makan dari kegembiraan saja gitu. Nah, secara perlahan-lahan muncul krim tipis tadi yang berwarna, beraroma dan lezat. Persis seperti ji itu apa ya? Minyak clarified butter ya. Apa sih? Bahasa Indonesianya apa? Minyak samin. Minyak samin mungkin ya. Seperti mentega juga, begitu pula warnanya. Rasanya seperti madu liar murni. Setelah ini mulai awal bencana ini. Makhluk tadi mulai mencicipi sari bumi itu dengan jari-jari mereka. Akhirnya mereka dikuasai atau diliputi oleh rasa madu liar murni tadi. Lalu perlahan-lahan nafsu keinginan pun menguasai mereka. Kilesannya mulai muncul. Efek jananya mulai habis. Kan tadi kan setelah keluar dari alam abasara, efek jananya masih ada.
Jadi ketika sebenarnya kalau Anda juga baru keluar dari jhana, untuk beberapa waktu kilesa nggak bisa menyerang Anda gitu. Tapi kan kan cuma beberapa waktu, Bante, ini kok lama sekali. Nah, Anda harus ingat, mereka ini baru saja keluar dari alam Brahma yang berkalpa-kalpa, dan selama berkalpa-kalpa itu mereka berada di dalam jhana tersebut. Jadi Anda bayangkan kekuatannya. Setelah keluar dari sana efeknya lama gitu. Tapi secara perlahan karena mereka masih punya kilesa, akhirnya kilesanya muncul lagi. Efek dari jhananya habis dan kilesa muncul lagi. Ya, nah, akhirnya nafsu keinginan atau nafsu kehausan menguasai mereka. Ya, saya lanjutkan sedikit lagi. Makhluk waktu itu hanya dianggap sebagai makhluk dan cepat atau lambat dan seterusnya. Ya, beraroma artinya sari bumi yang beraroma tersebut mengeluarkan aroma surgawi. Lezat artinya memiliki cita rasa yang lezat seperti sari pati dari nutrisi. Nah ini kamusnya, kamus modern, makanya ada istilah nutrisi ilahi. Madu itu, tapi saya rasa arti bahasa Palinya sih ya tidak seperti itu harusnya. Tapi kamusnya terbatas. Kamus kita, kamus Pali Inggris kita itu sebenarnya belum sempurna. Karena saya merasa kadang mungkin sebagian besar itu ditulis oleh orang-orang Eropa. Yang di zaman tahun 1900-an itu banyak orang Eropa yang menguasai bahasa Pali loh. Nah tetapi karena paham mereka itu sangat dipengaruhi oleh background sebagai Christianity, akhirnya terjemahannya banyak yang mengambil term-termnya mereka. Misalkan Bhagawa itu diterjemahkan menjadi the blessed one. Terus orang kita latah menerjemahkan Bhagawa sebagai yang terberkahi. Nah, emang yang memberkahi Buddha siapa? Enggak ada yang memberkahi Buddha. Nah itu salah satu, makanya saya menerjemahkan Bhagawa itu sebagai begawan. Dan ternyata orang India juga menyebut Buddha itu begawan gitu. Jadi saya rasa tidak salah kalau menerjemahkan Bhagawa itu sebagai begawan gitu. Nah, madu artinya ini madu dari lebah kecil, karena madu dari lebah kecil itu katanya murni, madunya bersih, tanpa kotoran, tanpa cacat, dan juga tanpa lebah-lebah serta telur-telur lebah. Jadi ini sangat bersih. Berhubung sudah jam 9.59 menit 49 detik, maka saya rasa saya harus akhiri dulu. Save the best for the last. Ya, lagi seru-serunya sebenarnya ya. Tapi putus di tengah jalan karena waktunya habis. Ya, apa boleh buat, kita lanjutkan minggu depan. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bermanfaat. Dan semoga karma baik yang Anda timbun, Anda akumulasikan selama 1 jam ini bisa memberikan Anda banyak kesehatan, keberhasilan, kedamaian, kebahagiaan, dan juga pada akhirnya bisa membuat Anda merealisasi nibbana. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih saya Dau atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma ini. Bagi kalenamita yang membutuhkan slide kelas PS dapat mengunduhnya di website DBS di www.dhammawihari.or.id. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izinkan kami untuk membacakan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi kalenamita yang berada di ruang Dhammasala, silakan mengacungkan tangan untuk bertanya atau klik tanda raise hand bagi kalenamita yang bergabung pada Zoom meeting. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. Harap mengajukan 1 pertanyaan terlebih dahulu secara ringkas dan jelas berkenaan dengan topik hari ini. Karena keterbatasan waktu, maka bisa jadi tidak semua penanya berkesempatan mendapatkan giliran untuk bertanya. Baiklah, kalenamita, kami persilahkan kepada kalenamita yang berada di ruang Dhammasala terlebih dahulu. Baik, kepada Bapak yang di tengah.
Ya, Wandami Bante. Saya Subi dari Jakarta. Saya ingin menanyakan kata iman atau sada dalam Buddhis, apakah sama dengan iman yang sering dipakai oleh tetangga-tetangga saya? Terima kasih, Pak. Baik Pak, tentu berbeda Pak. Kalau iman kita itu kan iman terhadap 5 hal. Iman terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, Karma, dan buahnya. Nah yang lainnya imannya iman terhadap yang berbeda lagi. Berbeda Pak. Ya, jadi kita imannya terhadap 2 hal atau dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Iman terhadap 2 kelompok ini aja. Kelompok pertama iman terhadap Buddha, Dhamma, Sangha. Kelompok kedua iman terhadap karma dan buahnya. Beda ya. Oke. Terima kasih, Man. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Kalyanamita yang berada di lantai dasar. Kepada tim multimedia silahkan ditampilkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Baik, apabila tidak ada penanya dari lantai dasar, maka kita akan beralih kepada penanya yang ada di Zoom. Kepada Ibu Anita, dipersilahkan. Wandami Bante, saya Anita dari Jakarta. Baik. Sebelum bertanya, mungkin saya ingin bercerita sedikit tentang Dhamma dalam kehidupan saya terkait tadi pembahasan Sotapanna Bante. Ini tidak tahu kebetulan atau memang hanya pemahaman saya saja, tapi dari segi intensitasnya tuh sering sekali. Jadi contoh misalkan dalam hati saya sedang bertanya-tanya nih, misalnya salah satu Bante ini saya sering dengar ceramahnya, dia bertempat di wihara mana gitu kan. Tiba-tiba nanti hari Minggu saya ke wihara, ada Romo atau ada ini yang menjelaskan, menyebut nama beliau bahwa Bante tersebut ada di wihara ini, seperti itu. Dan terakhir juga saya pernah di busway itu, saya tiba-tiba terpikir Dewi Kuan Yin atau Bodhisattva Avalokitesvara itu ada di tingkat kesucian berapa ya? Terus tiba-tiba pas di kantor saya lagi setel damanya Bante Keminda, ada umat yang bertanya terkait Bodhisattva Avalokitesvara juga. Banyak sekali Bante, sering sekali dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ketika saya di mobil lagi dengar ceramah sama suami, kita lagi sebelumnya tuh membahas tentang anak, ini gimana ya, kita agak bingung gitu mau ngambil keputusannya. Tiba-tiba pas kita dengar ceramah, itu Bantenya ada, padahal topiknya tadinya bukan itu, tiba-tiba membahasnya kayak terkait anak, safety first gitu. Dia ada bahas gitu, terus kayak kita, loh kok ini mirip gitu. Dan yang paling saya berkesan itu, saya kan ada takut ketinggian Bante. Terus saya lagi naik pesawat, sebelum saya naik pesawat itu saya download offline ceramah-ceramahnya Bante Keminda, ada beberapa banyak. Pas di atas pesawat ada turbulence, buru-buru saya dengerin ceramahnya Bante. Tiba-tiba pas saya denger, karena durasi perjalanannya lumayan lama, ternyata yang saya play style itu Bante lagi membahas tentang suatu desa yang terkena wabah. Wabahnya itu wabah penyakit perut atau apa gitu. Nah, Sang Buddha itu waktu itu kayak ada yang memohon minta ke sana. Terus adalah dikasih Parita Ratana Sutta seperti itu. Nah, ada satu poin di situ Sang Buddha berkata bahwa sebenarnya di desa itu yang menyebabkan banyaknya yang sakit dan meninggal bukan karena penyakitnya, tapi yang paling banyak itu karena ketakutan dari pikirannya. Sedangkan posisi saya lagi takut karena saya pribadi takut ketinggian dan posisinya lagi turbulence banget. Terus kayak ini saya lagi disadarkan kembali seperti itu Bante. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini adalah
ada salah satu Bante yang juga sempat saya dengar ceramahnya itu menyatakan bahwa seorang Sotapanna biasanya bisa dicapai tidak melalui meditasi. Dari berdasarkan terjemahan Tripitaka belum ditemukan bahwa Sotapanna itu dicapai dari meditasi. Sedangkan saya pribadi, jujur dari kehidupan saya pribadi, untuk meditasi saya biasanya hanya kalau ke wihara ada durasi meditasi, saya meditasi. Bahkan suami saya yang lebih rajin belajar meditasi itu, kalau saya pribadi saya bilang dalam kehidupan sehari-hari saya mempraktekkan coba berkesadaran itu bagian dari meditasi. Saya pikir gitu kan Bante. Tapi berkaca dari kejadian yang di pesawat tersebut, saya berpikir kembali, apa mungkin kalau misalnya kita itu tidak bermeditasi, kita tidak punya ketenangan batin, walaupun saya memegang teguh Dhamma, kayak saya tahu bahwa kata Sang Buddha, ketakutan itu sendiri yang lebih berbahaya seperti itu. Tapi karena prakteknya di kehidupan sehari-hari saya tidak bermeditasi, ketenangan batin saya pun kayak muncul tenggelam gitu, kayak pas dia turbulen saya tetap takut gitu Bante. Sedangkan yang pernah saya dengar itu pikiran terakhir kita kan penentu ya Bante, just in case ya amit-amit gitu kan, penentu dari nafas kita terakhir itu adalah pikiran terakhir kita. Kalau dari sudut pandang seperti itu, apakah saya salah Bante? Maksudnya memang sih itu saya jujur saya belum meluangkan waktu untuk bermeditasi, tapi saya berharapnya sudut pandang saya bahwa kalau saya menjalankan kesadaran dengan mempraktekkan Dhamma di kehidupan sehari-hari, apakah itu cukup untuk aspirasi saya semoga bisa minimal mencapai Sotapanna. Itu sih harapan saya, aspirasi saya. Terima kasih Bante. Ya, mungkin yang terakhir dulu saya sampaikan bahwa untuk zaman sekarang, untuk menjadi seorang Sotapanna, seseorang tidak cukup untuk hanya mendengar tanpa meditasi. Dengan kata lain, dia tetap harus bermeditasi, itu syaratnya ya. Kalau tadi ada yang mengatakan, guru lain mengatakan bahwa dia tidak menemukan di dalam sutta bahwa Sotapanna harus bermeditasi, yaitu memang adanya di kitab komentar ya. Nah, jadi penjelasan para guru di masa lalu itu seperti ini. Jadi ada 4 golongan makhluk. Yang pertama adalah Uga Titanyo Pugala. Uga Titanyo Pugala itu adalah individu yang bisa mencapai magga dan pala hanya mendengarkan uraian singkat dari Buddha. Contohnya adalah yang mulia Sariputta. Ketika mendengar 4 baris stansa dari Bante Asaji, beliau langsung menjadi Sotapanna. Ya, iya, itu 4 baris kan. Ye dhamma hetu babawate sang hetu tatagato aha ye sanca yoni rodo ewang wadi mahasamanu. Ya, 4 baris itu langsung sudah mendengar begitu saja sudah jadi Sotapanna. Kemudian yang kedua adalah Wipanci Tanyu Pugala. Ini adalah individu yang bisa mencapai magga dan pala dengan tidak bisa dengan penjelasan singkat tadi, tetapi dengan penjelasan rinci gitu ya. Sampai mungkin menghabiskan 1 sutta gitu ya, baru menjadi Sotapanna atau bahkan arahat gitu. Kemudian yang ketiga adalah Neya Pugala. Neya Pugala ini adalah individu yang bisa menjadi makhluk suci karena dibimbing secara ketat oleh seorang guru ya. Dia harus dibimbing. Kalau nggak dibimbing secara ketat dalam untuk jangka waktu yang lama ya nggak bisa. Artinya dia harus berlatih dengan keras. Berlatih meditasi dengan keras. Yang keempat adalah Pada Parama. Pada Parama itu kata Parama itu tertinggi. Jadi ini adalah orang yang bahkan untuk mengingat 1 kalimat, 1 kata saja nggak bisa. Ini untuk menggambarkan orang yang memang secara spiritual mentah itu. Nah, orang yang seperti ini di kelahirannya saat ini nggak bisa mencapai magga dan pala, tidak bisa menjadi orang yang suci gitu. Ya. Nah, dari 4 golongan ini tadi para guru mengajarkan golongan pertama dan golongan kedua stoknya habis. Paham ya Bu Anita?
Golongan yang pertama yang bisa menjadi sotapanna hanya mendengar syair 4 baris udah habis. Sold out. Nggak ada lagi di muka bumi ini. Golongan kedua yang bisa menjadi orang suci dengan mendengar 1 suta atau yang lebih panjang lagi juga udah habis. Artinya udah habis itu udah mencapai nibbana semua. Udah mencapai nibbana semua. Golongan yang tersisa, manusia, makhluk-makhluk saat ini yang ada di alam semesta ini, di kalpa ini adalah golongan yang ketiga dan keempat, yang harus berlatih meditasi dengan keras atau yang nggak bisa mencapai tetapi dia hanya bisa menyempurnakan parami-parami saja. Yang keempat tadi, padak parama tadi, yang mengingat 1 kata. Padak parama itu artinya dia kemampuannya hanya mengingat 1 kalimat udah yang tertinggi itu. Disuruh mengingat 2 kalimat nggak bisa, ya. Nah, jadi kita saat ini either golongan ketiga atau golongan keempat, ya. Jadi harus berlatih dengan keras untuk bisa menjadi sotapanna gitu. Tidak ada lagi yang bisa menjadi sotapanna hanya dengan mendengar saja, ya. Nah, sehubungan dengan itu tadi kalau Ibu Anita beraspirasi ingin menjadi sotapanna, boleh Bu, boleh, tetapi tetap saja harus melakukan kebajikan, ya. Kemudian berlatih meditasi. Tidak ada jalan lain, ya. Kemudian tentang poin yang pertama, ya. Kenapa tadi mikir ini kejadian, mikir itu kejadian? Sebenarnya ini kejadian yang sangat umum yang saya yakin banyak meditator itu mengalaminya atau banyak biku itu mengalaminya. Ya, variasinya bisa banyak gitu ya. Ada yang mungkin seorang biku berpikir, waduh ini kok siangnya terik, panas sekali, haus. Alangkah indahnya ini kalau ada yang mengirimkan jus begitu. Nggak lama kemudian jusnya datang gitu. Ada seorang biku yang aduh sebenarnya kalau ininya begini begitu bagus ya. Nggak lama kemudian ada yang berdana ini itu gitu. Oh ini seandainya wihara ini memiliki ini, ada ininya ada itunya bagus. Nggak lama kemudian ada yang masang. Itu kejadian yang biasa. Tapi sebaliknya juga kadang hal-hal seperti itu juga bisa terjadi berkaitan dengan hal yang kurang baik juga. Misalnya ada seorang biku melihat tas bikunya, kan biku kan kadang suka ngelihat tas ya. Dia ngelihat tasnya terus dia berpikir tasnya udah kusam ya, terlihat jelek ya gitu. Begitu dia mau buka resletingnya macet. Dan dia harus ganti tas. Ya kayak gitu sebenarnya ini bukan hal yang istimewa sih Bu. Tetapi ketika ditanyakan dulu kepada guru, kepada Sayadaw, Sayadawnya sih menjawab bahwa itu efek dari pikiran yang bersih satu, dan juga efek dari meditasi. Artinya mungkin efek dari mindfulness. Mungkin pada saat itu Bu Anita sangat mindful terhadap apa yang sedang terjadi di pikiran Bu Anita, ya. Sangat mindful, kemudian juga batinnya pas tenang. Ya, ketika batin pikiran sedang tenang dan Anda mindful, Anda akan bisa melihat yang tidak terlihat oleh pikiran yang tidak mindful dan tidak tenang gitu. Ya, sebenarnya hal-hal seperti itu bisa muncul sering, memang bisa muncul setiap saat sih Bu, tapi kadang kalau kondisi pikiran sedang tidak mindful dan tidak tenang, nggak terlihat itu. Jadi terlewatkan begitu saja, kira-kira begitu. Terus ya saya rasa harusnya sudah terjawab semua ya, kayaknya ya. Ada yang belum? Sudah kan ya? Izin Bante, sudah terjawab semua. Tapi mungkin kalau dari umat yang lain tidak ada pertanyaan, nanti saya izin ada satu pertanyaan tambahan. Boleh. Boleh nanti dipanggil MC mungkin? Atau ada lagi? Oh sudah habis. Oh iya maaf, waktunya udah habis.
Baik Bante. Ya, Bapak. oke. Terima kasih Bante. Baik. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas penjelasannya. Baik Kalyanamita, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab kali ini. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi terima kasih Sayadaw atas penjelasan asal-usul dunia bagian ketiga Aganya Sutta dan komentarnya, munculnya Sari Bumi. Mohon Sayadaw berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami sebelum memohon pelimpahan jasa. Kalyanamita, berikut adalah beberapa pengumuman. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalyanamita semua untuk bergabung dalam perayaan Sanggadana Katina DBS 2569 Buddhis Era pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025 pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai, bertempat di Dhammasala lantai 3, lantai 2, dan lantai dasar DBS. Pada perayaan Katina ini, Sayadaw Keminda akan membabarkan Dhamma Desana dengan topik Para Dewa Satu Lapa. Jangan lewatkan pula peluncuran 4 buah buku sekaligus terjemahan Sayadaw Keminda. Di antaranya Buddha Wangsa Silsila Para Buddha Bab Pertama Ratana Cangkamana Kanda bagian koridor pertama, Dhammapada Atha Katha 2.b stansa 197 hingga 423 beserta latar stanza, dan buku manual Abhidhamma bab 9 subjek-subjek meditasi. Untuk itu Kalyanamita, mari kita saksikan bersama tayangan video singkat berkenaan dengan perayaan Sanggadana Katina DBS 2569 Buddhis Era berikut ini. Acara ini disponsori oleh Kiat Ananda Group, Integrated Coaching Solution.
kulit kamu makin hari makin cantik. Bukan hanya sekedar merawat kulit, tapi skincare membuat kulit semakin baik seiring waktu walau tanpa makeup. Revemoa Apari. Didukung oleh Untuk mendukung acara Sanggadana Katina ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship, Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya, Samadi, Sati, Wirya, dan Sada dengan besaran nominal yang seperti tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS pada tanggal 20 Oktober 2025 mendatang. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sanggadana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar, di antaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah dan pata, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 20 Oktober 2025, namun Kalyanamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Katina di DBS. Dana sponsor penggerak, ucapan Katina, dan Sanggadana bisa ditransfer ke BCA 6275191918 atas nama Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalyanamita dapat menghubungi tim galang dana Katina DBS dengan Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, Saudari Fili dengan nomor HP yang tertera pada layar. Juga saat ini kami menyiapkan pencatatan dan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Sanggadana Katina DBS dapat dengan cara memindai QR Code registrasi pada layar atau menghubungi tim penerima pendaftaran yaitu Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, dan Saudari Fili. Melanjutkan buku sebelumnya, DBS juga akan menerbitkan buku Dhammapada stansa 197 hingga 423 beserta latar stansa yang diterjemahkan oleh Seadau Keminda. Buku ini akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Sanggadana Katina DBS 26 Oktober mendatang. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 79 dan batas akhir dana pada tanggal 30 September 2025. Berikutnya,
Melanjutkan buku Abhidhamma, sebelumnya DBS juga akan menerbitkan buku manual Abhidhamma bab 9 subjek-subjek meditasi yang diterjemahkan oleh Sayadaw Keminda. Buku ini juga akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Sanggadana Katina di DBS. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 99 dan batas akhir dana pada 5 Oktober 2025. Pengumuman berikutnya, transkrip ceramah Sayadaw Keminda, Buddha Wangsa, Silsila Para Buddha bab pertama, Ratana Cangkamana Kanda, bagian koridor pertama juga akan diterbitkan dan akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Sanggadana Katina. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer dengan kode transfer 89 dan batas akhir dana 5 Oktober 2025. Buku seri Jataka, Dewi Pohon, dan Dewa Rumput Kusa akan segera diterbitkan oleh DBS. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer dengan kode transfer 83 dan batas akhir dana pada 2 November 2025. Kemudian buku karya Lady Sayadaw, terjemahan tentang dana, penjelasan tentang dana dan sila, dana di Dipani akan segera diterbitkan oleh DBS. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer dengan kode transfer 53 dan batas akhir dana pada 9 November 2025. DBS juga akan menerbitkan buku anak seri My First Book, Dhamma Pertamaku. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer dengan kode transfer 93 dan batas akhir dana pada tanggal 2 November 2025. Telah terbit buku mewarnai Kisah Buddha Gotama bagian ketiga, buku seri Jataka Angsa Berbulu Emas, dan buku Parabawa Sutta Diskursus tentang Kehancuran, buku seri Dhammapada, serta buku-buku lainnya. Semua buku-buku terbitan DBS bisa Anda dapatkan secara langsung di DBS maupun perpustakaan DBS. Atau bagi Anda yang berada di luar kota bisa mendapatkan buku ini dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly/buku DBS. Untuk mendapatkan segala informasi mengenai semua buku terbitan DBS, Anda dapat menghubungi tim propagasi DBS di 0813-8700-3600. Selanjutnya, mari kita melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami. Anda dapat berdana dengan cara memindai kris code yang ada di layar saat ini atau bisa dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Sedangkan bagi kalenamita yang hadir saat ini di Dhammasala, Anda juga bisa berdana dengan scan kris melalui kartu yang telah dibagikan oleh tim Wewaca ataupun melalui kantong dana yang akan diedarkan. Dengan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kita siapkan batin yang penuh sukacita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami.
Sadu, sadu, sadu. Anumodana kami ucapkan kepada Kalyanamita semua. Selanjutnya mohon agar Sayadaw berkenan untuk membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan. Mari Kalyanamita kita semua beranjali kepada Sayadaw Keminda, kami persilahkan. Baik, ikuti saya. Idang me punya asawakaya wahang hotu idang me punya nibbanasa pacayo hotu mama punya baga sabak satanang bajemi tesabe mesama punya baga labantu. Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian dari kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi terima kasih Sayadaw atas pengajaran Dhamma pada pagi hari ini. Jika berkenan Sayadaw dapat meninggalkan ruang Dhammasala. Kalyanamita, karena Sayadaw akan meninggalkan ruangan, mari kita semua berdiri sambil beranjali dan berucap Anumodana Sayadaw. Semoga Sayadaw selalu dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Bante sehat selalu. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS pada hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS melalui WhatsApp Community, Buddha Sasana Nugaha, dan juga sosial media lainnya. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kegiatan kelas PS pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan baik. Akhir kata saya, Luciana, beserta segenap tim Wiawaca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalyanamita dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari kelas PS ini. Suki Hontu Kalyanamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa minggu depan.